Point of View Podcast. Tempatnya opini kamu. Oke, kembali lagi nih kita bersama dua narasumber kita yang ganteng-ganteng banget nih. Boleh mungkin perkenalan diri dulu ya, nama, usia, keterima di jurusan apa, di perguruan tinggi apa, dan lewat jalur apa. Boleh dari Moses dulu? Perkenalkan, nama saya Franklin Moses Tarigan, umur saya 18 tahun, saya Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, masuknya lewat jalur mandiri SIMAK UI. Kalau nama gue Rafael Benaya Daminta Sembiring, gue umur 17 tahun, masuk di bisnis digital atau digital marketing di Universitas Negeri Jakarta. Masuk dalam mandiri gue. Keren banget nih ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja nih, aku mau tanya, apa sih yang membuat Moses dan Rafael nih mempertimbangkan jalur mandiri sebagai salah satu opsi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Mungkin bisa jawab dari Rafael dulu. Kalau opsi mandiri itu lebih gimana ya? Sebagai last resort juga ya, maupun kayak kita gagal masuk SNBT gitu kan, kayak aduh gimana nih opsinya, ada lagi. Ternyata ada mandiri atau SIMAK yang universitas-universitas disiapkan untuk kita masukkan, dan itu juga sebagai motivasi kita untuk tidak menyerah gitu loh, untuk dalam masuk mandiri. Oke, keren banget ya. Kalau misalnya Moses nih gimana nih, apa yang pertimbangan yang Moses pikirin sampai mau coba deh jalur mandiri gitu? Kalau gua karena emang udah opsi terakhir, nggak ada opsi lain lagi buat kayak misal jalur prestasi dan lain-lain kan nggak ngikutin, jadi emang jalur terakhir untuk saya di mandiri SIMAK UI. Jadi ya udah kayak ikut aja deh, daripada nggak ikut yang lain, daripada swasta atau apa, coba dulu PTN lewat mandiri gitu. Oke, keren banget ya, pantang menyerah banget nih, udah walaupun jalur terakhir tetap semangat buat nyoba, dan puji Tuhannya lolos. Keren banget memang. Nah, selanjutnya nih gimana sih, bisa nggak sih ceritain ke kita semua proses kalian dalam menentukan jurusan dan universitas di jalur mandiri? Mungkin boleh dijawab dari Moses dulu, terus nanti ke Rafael. Kalau buat nentuin jurusan, yang pertama pasti minta bantuan Tuhan, habis itu berdoa selalu untuk pandangan ke depannya. Nggak lupa juga ada bantuan dari orang tua, dari teman-teman terdekat, abang, semua, supaya jadi ada gambaran. Tapi bukan berarti yang dikasih tahu mereka itu kita harus ikutin, tapi itu semua dijadiin pertimbangan buat kita untuk nentuin jurusan yang kita mau. Nggak lupa juga sama minat bakat kita, jadi kita sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita punya juga pandangan dari orang-orang lain. Gitu aja sih kalau dari aku. Kalau aku ya, nomor satunya adalah gimana rasa enaknya untuk menunjukkan ke dalam materi yang disebut. Tanya lebih suka hukum kayak Moses kan, kalau seperti ekonomi, akuntansi, nah itu juga bakal bantu lu masuk ke dalam tugas atau pekerjaan yang lebih berat lagi nih buat lu pada. Nah, dan juga kita perlu bantuan kepada Tuhan yang Maha Esa yang bisa bantu kita dalam memasuki materi-materi yang bakal kita pelajarkan. Tiganya, bolehlah kamu diskusi dulu kepada orang tua gimana nih, tanya mama atau ayah supaya rasanya enak untuk memasuki materi tersebut. Itu sih buat aku. Oke, keren banget ya. Didengar ya teman-teman ya, gimana sih tips-tipsnya kita itu nentuin jurusan sama universitas untuk jalur mandiri. Oke, selanjutnya untuk Rafael dan Moses nih, setelah belum berhasil di SNBP maupun SNBT, gimana sih kamu caranya tuh kayak memutuskan untuk tetap lanjut berjuang gitu lewat jalur mandiri? Mungkin boleh dari Rafael dulu, dari sama Moses. Awalnya ya pas kalau gagal SNBT nih, lu pasti perasaan kayak aduh gimana nih, gue gagal, kayak putus asa gitu kan. Nah, pastinya kita awali dengan gimana ya, ngomong pada teman yang deket
sebagai motivasi, kayak motivasi awal supaya mendorong kita mau untuk mencoba lagi kan, atau keduanya bisa tahu apa yang lo pengen lakukan untuk masa depannya, maupun SMP itu kayak seperti kunci utama kan, tapi kan masih ada opsi lain yang lo bisa pilih. Itu aja sih menurut gua. Kak, tadi pertanyaannya ulang Kak, lupa. Oke, tadi kan jelasin. Setelah belum berhasil di SNBP maupun SNBT, gimana kamu akhirnya tuh memutuskan untuk tetap lanjut gitu berjuang lewat jalur mandiri? Kalau gua nggak berhenti menyerah, nggak berhenti berjuang, nggak menyerah gitu karena mikirnya UTBK bukan segalanya. Jadi selain UTBK masih ada jalur yang lain kayak kata Rafael tadi, masih ada mandiri. Jadi kalau emang masih mau PTN, ya kenapa gak coba mandiri? Jadi ya tes dulu aja, nggak ada yang tahu hasil belakangan. Yang penting udah dicoba dulu aja sih, gitu. Oke, keren banget nih ya teman-teman. Tapi kalau dari Moses dan Rafael sendiri, kapan sih kalian tuh mulai mempersiapkan diri secara intensif gitu untuk belajar di jalur mandiri ini gitu? Kayak apakah kalian habis tes SNBT langsung belajar nih buat mandiri, buat jaga-jaga, atau dari tunggu pengumuman dulu SNBT baru belajar lagi, atau gimana nih, dan gimana gitu caranya? Kalau saya belajar untuk mandiri persiapan benar-benar H+ sekian hari setelah hasil UTBK. Jadi kayak waktunya cuma hanya seminggu kurang lebih apa 2 minggu untuk persiapin. Jadi iya belajar setiap hari semaksimal mungkin gitu. Kayak kalau biasanya 5-6 jam, waktu itu dibikin sekalian, dipaksa juga sama abang-abang jadiin 8-9 jam. Pokoknya dari pagi sampai malam istirahat 1-2 jam baru lanjut lagi belajar gitu. Gitu aja terus. Kalau gua sih sama juga ya, kayak pas hasil UTBK keluar nih, gua lihat waduh gagal nih. Nah, gua pengen coba lagi nih lebih keras. Kayak masih juga kan 3-4 jam, gua coba lagi 6-7. Gua juga coba materi-materi yang lain ya, mungkin yang bisa bantu atau sugesti orang-orang yang sudah lulus nih, sudah lulus mandiri dari universitas itu. Mungkin mereka bisa kasih advice atau sugesti buat lu belajarnya gimana. Pasti kan soal-soal setiap tahun kan beda, atau ada yang sama-sama dikit, itu juga bisa lu dengarkan dari senior-senior yang pernah masuk itu sih. Itu aja. Oke, tapi dalam mempersiapkan itu Rafael sama Moses tuh belajarnya secara mandiri atau ikut bimbingan belajar. Terus apa pertimbangannya nih kalau misalnya Moses atau Rafael ikut belajarnya itu secara mandiri atau ikut bimbingan belajar? Mungkin bisa dijawab dari Rafael dulu. Untuk mandiri sih, aku belajar mandiri, belum nggak ada bantuan atau les, tapi bisa untuk mendapatkan referensi untuk belajar mandiri dari Google, atau karena kan internet kan sudah gede nih, lu bisa searching soal-soal yang sama atau dari tahun 2020-an lah, itu pasti hampir sama maupun nggak terlalu sama juga sih. Itu aja untuk sugesti gua. Kalau saya apakah tadi? Kamu belajar secara mandiri atau ikut bimbingan belajar? Iya. Pertimbangannya itu apa? Kalau saya belajar mandiri, soalnya kenapa belajar mandiri? Soalnya untuk bimbel itu udah buat persiapan UTBK. Jadi kalau mau nambah kelas lagi untuk mandiri, khususnya untuk SIMAK, dia ada biaya tambahan lagi. Jadi kayak ya udah belajar sendiri aja. Kebetulan di website SIMAK UI dia juga ada nyediain soal-soal tahun-tahun kemarin. Jadi bisa belajar dari situ, tuh banyak semua soalnya ada di situ. Jadi kita tinggal lihat aja. Selain dari situ juga ada kayak di Twitter, itu banyak banget soal-soal buat tambahan belajar gitu sih. Nah, oke. Tapi dalam mempersiapkan diri nih mengikuti ujian, strategi belajar apa sih? Strategi belajar yang gimana yang menurut kalian nih paling efektif gitu selama masa persiapan?
Mungkin boleh dijawab dari Moses dulu. Kalau strategi belajar, maksudnya kayak kalau mandiri kan kurang lebih mirip-mirip sama UTBK ya, kecuali UPN. UPN kan bela negara, jadi kalau UPN ya belajar yang PKN lah pokoknya, banyak soal-soalnya, jadi karena nggak begitu ribet opsi-opsinya, jadi pelajarin dari satu tempat atau berbagai tempat tuh ujung-ujungnya sama gitu loh, jadi pengetahuan PKN. Kalau yang lain kayak SIMAK tuh kan ada matematika dasar, ada penelaran kuantitatif, bahasa Indonesia itu kalau bisa pelajarin yang paling bisa. Jadi kalau SIMAK tuh kan ada minus plus. Kalau benar plus 4, kalau salah minus 1, kalau kosong 0. Jadi kalau bisa yang benar-benar dipahamin, jawab sebanyak-banyaknya yang paling yakin. Yang misal kalau aku sendiri matematika nggak bisa nih, agak sulit. Jadi dari sekian puluh soal jawab setengah paling enggak tuh yang udah yakin. Jadi saya biarin kosong. Jadi nggak terlalu banyak mengurangi poin kalau jawabannya nggak yakin, gitu aja sih. Jadi kerjain yang belajar yang nggak bisa, yang bisa dulu. Ntar yang nggak bisa dicicil dikit-dikit. Jadi udah ada poin bantuan dari yang materi yang kita bisa, gitu aja sih. Oke, keren banget. Kalau Rafael gimana nih Rafael, strategi belajar yang menurut kamu paling efektif gitu? Kalau gue sih ya untuk strategi belajar paling ya bisa tahu soalnya yang bakal dikeluarkan di mandiri itu. Contohnya kayak tes scholastic nih, itu pasti matematikanya agak bingung nih, Ribet ya. tahu ribet nah, apalagi benar kata Moses. Nah coba aja lu baca lagi soal-soal yang ada di itu, mungkin karena caranya hampir sama sih bego, tapi pasti angkanya agak beda. Terus juga kayak ada soal yang agak panjang atau emang setiap bahasa Indonesia itu yang baca atau yang kayak literasi dulu gitu. Itu lu coba aja baca perlahan maupun waktunya kayak agak cepet kan kalau lu itu lihat. Terus juga kalau lu nggak yakin nih, mungkin lu bisa skip aja soalnya itu, terus coba-coba yang lu bisa lu isi-isiin. Terus kalau udah selesai nih yang soal itu, yang lu berpikir tuh bisa, lu balik lagi ke soal yang susah. Itu aja sih. Oke, keren banget didengar ya teman-teman atau adik-adik dari abang-abang kita yang udah lolos UI dan UNJ ini, keren banget. Nah, selanjutnya boleh nggak sih ceritain ke kita semua, ada nggak sih tantangan akademik atau emosional yang kamu rasain gitu ketika di proses ujian mandiri ini atau kayak menunggu pengumuman hasil seleksi ujian mandiri ini? Mungkin boleh diceritain? Ada sih. Ada Ya. terutama pas setelah UTBK nih nggak keterima, jujur saya kayak gue udah belajar 10 jam nih berapa bulan, masa nggak keterima sih. Nah jadi kayak mau belajar untuk mandiri jujur kayak nguras energi banget lagi, jadi kayak capek, jadi bingung gitu. Tapi ya mau nggak mau kan tuh jadi motivasi buat lulus di mandiri ini gitu. Habis itu ngelihat SIMAK kan pengumumannya kemarin yang paling terakhir, jadi kayak pas Undip sama UPN gak keterima jadi lebih agak deg-degan gitu nunggu pengumuman SIMAK. Jadi ya itulah kurang lebih tantangannya untuk mandiri ini. Kalau gue juga sih sama ya, pas keluar hasil UTBK tuh, aduh gue gagal nih, gue udah belajar udah berapa jam maupun udah berapa hari, berapa bulan, tapi ya gimana ya, lu harus jalan terus kan, nggak bisa berhenti gitu. Kayak coba maupun gagal, tapi kan pasti ada opsi yang lu bisa isikan gitu loh. Jangan menyerah aja sih, itu buat sih opsi advice yang paling penting dalam mengambil PTN. Jangan menyerah ya, walaupun ketolak SNBP, SNBT, tapi kalau misalnya masih ada jalan lain nih mandiri, harus jalan terus. Gila, keren banget nih teman-teman. Terus nih nyambung lagi sih dari pertanyaan yang sebelumnya, gimana sih cara kalian nih menjaga semangat di tengah tekanan, terutama ketika lihat, mungkin kalian ngeliat nih teman-teman aku yang lain udah pada diterima duluan nih di jalur SNBP atau SNBT. Gimana sih cara kalian menjaga semangat itu supaya kalian nih tetap nggak merasa terlalu tertekan lah?
Gimana, mungkin bisa jawab dari Rafael dulu. Pastinya nomor satu sih orang tua ya. Pasti orang tua itu dikasih bantuan atau advice gimana lu belajar, apalagi kan yang sudah berexperience gitu kan. Nah, duanya juga kita minta bantuan kepada teman juga yang baru udah lulus atau yang mungkin masih dalam usaha sama kayak kita, mereka bisa kasih motivasi untuk kita kan. Juga jangan lupa juga kita berdoa kepada Tuhan karena emang itu kunci utama dari semuanya kan. Kamu Sis gimana? Cara menjaga semangat kan tadi Kak? Ya caranya kalau saya sendiri ya tadi orang tua dengan ada dukungan supaya kita nggak menyerah, supaya nggak frustasi gitulah keterima kemarin UTBK gitu. Habis itu juga jadiin yang kemarin, kegagalan kemarin kan gagal pasti ada salahnya tuh. Kalau saya pribadi ada kurang mungkin kadang suka kayak nanti deh, jadi kayak mungkin sedikit kurang maksimal. Jadi jadiin semua kesalahan itu untuk motivasi supaya kedepannya lebih baik. Jadi di Mandiri nggak boleh kayak gitu lagi. Nah jadi ada juga support dari orang tua, support dari orang terdekat, dari abang, kakak, semua dari keluarga-keluarga, dari pasangan juga kalau ada. Jadi ada support secara emosional, secara semuanya lah, gitu Kak. Keren banget ya, support orang-orang terdekat emang penting banget nih. Tapi siapa sih yang menurut kalian yang paling banget memberikan dukungan selama kalian menjalani proses ini, proses yang cukup panjang? Kalau aku jujur yang benar-benar paling nomor satu dirasa itu abang karena dari awal untuk persiapan tuh semuanya abang yang lu harus gini-gini, semuanya itu dari abang. Setelah abang ya ada orang tua sama ya pasangan tadi. Habis itu ya teman-teman juga semua nggak ada yang kayak udah nggak usah gini-gini, nggak ada. Jadi teman-teman juga semua dukung supaya bisa masuk PTN Mandiri gitu. Kalau aku sih juga abang ya benar, karena dia bilang kayak Dek coba masuk PTN dek, soalnya bagus coba jangan swasta, coba. Nah itu kayak dia juga bantuin gimana gue mempersiapkan diri gitu. Terus juga dorongan dari orang tua juga ya. Nah kayak si Mosi juga bilang pasangan tapi gue belum, tapi itu juga termasuk penting karena gimana? Support kan, dukungan emosional. Iya, perlu support lah. Nah itu sih buat gue. Oke, keren banget ya. Terima kasih banyak nih ya, harus kita semua ucapkan kepada orang tua, abang, pasangan yang udah mendukung kita untuk menjalani proses ini. Oke, sekarang selanjutnya aku mau nanya lagi nih, bisa nggak sih kalian ceritain momen yang paling berat, yang sangat-sangat berat yang kalian hadapi dalam proses ini gitu, kayak proses masuk PTN lewat jalur mandiri, dan gimana caranya kalian bisa bangkit dari momen paling berat itu gitu. Mungkin ada nangis-nangisnya, ada marah-marahnya, ada kecewa gitu sama Tuhan atau gimana? Bisa jawab dari Moses dulu. Kalau itu momen-momen terberat gitu kan, ya aku kan bukan orang yang suka belajar. Jadi emang dari kecil sukanya kayak udah kalau sekolah main, kalau ujian baru belajar. Jadi kayak untuk ngerubah itu semua kan pasti kena omel-omel lah sama papa mama sama abang, kayak belajar nih udah mau ujian gitu. Jadi ya momen paling sulitnya tuh untuk ngebiasain diri yang dari nggak pernah belajar, jarang belajar istilahnya. Jadi setiap hari, setiap satu harus belajar untuk ngejar perguruan tinggi ini. Habis itu juga ada kayak momen-momen yang ketolak UTBK, gagal juga di Mandiri beberapa, ya itu sih momen paling beratnya. Jadi kayak harus terus berjuang, nggak boleh nyerah untuk perguruan tinggi negeri inilah gitu. Kalau Rafael gimana nih? Kalau aku ya pastinya apa marga dulu lupa lah. Momen-momen yang terberat, terus gimana cara bisa bangkit? Oke. Itu mungkin dorongan gimana lu
pengen belajar sih. Kadang-kadang kita kan kalau pengen mandiri kan malas nih, gue pengen belajar, malas banget. Bingung belajar dari Bingung mana. juga ya. Terus juga gimana gue belajar materi-materinya, gimana gue cari-cari. Tapi kan harus ada dorongan gimana ya. Lu pengen mandiri nih. Supaya belajar gitu. Lu juga pengen masuk universitas nih, PTN lagi. Pasti harus ada dorongan yang harus mau untuk masuk gitu kan. Terus belajar. Itu aja sih. Dorongan yang mau lu masuk gitu. Itu aja. Itu juga keluar dari bermain. Main sama teman-teman, main game, itu kan berat tuh Iya, kan. itu Dari yang biasa kita pulang sekolah main, di rumah main, libur main. Jadi harus pulang sekolah belajar, libur belajar, semua belajar. Kayak itu juga hal yang berat gitu loh buat dilewatin sama PTN ini. Ya, harus dorong supaya lu gak males. Iya, harus fokus Iya. untuk Apalagi yang lu yang awal yang kayak males ya, emang lu harus ganti sih itu. Itu aja sih lu Pak sama Moses. Jadi bisa menahan nafsu lah ya untuk kita bisa belajar terus dan bangkit dari kesedihan kita. Oke, keren banget. Nah, setelah proses-proses yang panjang tadi nih, gimana sih reaksi kalian saat akhirnya lolos nih di jalur mandiri? Gimana Ya. proses reaksinya? jujur agak nggak nyangka sih. Soalnya kan dari yang diketahui semuanya SIMAK tuh katanya kan yang paling sulit, yang paling susah. Jadi kayak kemarin UPN, Undip nggak keterima ya, SIMAK kayak ya udah kalau emang Tuhan kasih di sini kasih. Ya, kebetulan kemarin pengumumannya cuma selang 3 jam tuh, sama Undip UPN jam setengah 1 subuh pengumuman. Nah pas dibuka ngeliatnya kayak oh ijo nih, selamat nih, udah bukan coba lagi nanti gitu kan. Jadi kayak nggak nyangka aja sih, senengnya yang pasti seneng banget lah. Iya. Akhirnya bisa keterima di UI yang jujur bukan harapannya gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak nyangka lah, seneng sekali. Kalau gue sih, gue juga, kaget nih gue. Jam 8 kan, maupun pas masuk itu agak ngeleng-ngeleng dikit. Tapi kan, ya pas ngeliat hijau, waduh, gue masuk. Itu kayak senang banget, gue ke orang tua. Oh iya mas, Pak, gue senang, gue masuk ke UNJ gitu. Nah kan ada rasa semangat gitu, penuh hati bahwa kita masuk ke PTN. Gitu. Bahagia banget ya, bisa dilihat dari senyuman abang-abang ganteng ini. Reaksinya saat lolos jalur mandiri pasti seneng banget. Nah terus apa sih hal yang paling bermakna yang kamu pelajari dari keseluruhan pengalaman kamu dalam mencapai perguruan tinggi negeri impian kamu? Pelajaran apa yang paling kamu kayak ini bakal terus kamu ingat dan kamu pakai sampai di kehidupan kamu selanjutnya gitu? Kalau ini aku pernah dikasih tahu sama papa. Pokoknya selama ini papa selalu bilang kayak usaha nggak akan mengkhianati hasil. Itu hukum fisika papa kasih tahu. Jadi kayak yang selama ini kita males-males ya hasilnya apa adanya. Kalau kita seusaha kita, sebisa kita lakuin semaksimal mungkin, hasilnya juga pasti akan yang terbaik. Kalau gue sih jangan ekspektasi terlalu tinggi, karena lu bakal dikasih kegagalan banyak banget. Kayak lu gagal masuk universitas ini, tapi coba turunkan ekspektasi lu, karena emang dunia ini ya gitulah. Terus juga banyak tantangan, banyak orang yang mau masuk ke PTN juga ya kan, jadi harus menurunkan ekspektasi kita. Oke. Nah, kalau misalnya kalian bisa kembali ke masa lalu nih, masa-masa kamu sedang berjuang untuk bisa lolos PTN. Apa sih yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu? Pastinya jangan menyerah. Terus coba aja dulu, karena emang kita nggak tahu apakah ini kita masuk ke sini. Pasti kan banyak jalan yang kita bisa pilih, asalkan ada percobaan. Itu sih.
Wah, Moses gimana? Eh, Kan tidak beda kita nih. Untuk diri sendiri ya kak, jangan males, nggak boleh menyerah, nggak usah takut, jadi kayak berani semua yang bisa dicoba, yang perlu dicoba coba. Kalau udah nyoba hasil tuh belakangan, karena kita nggak ada yang tahu hasilnya. Kalau Tuhan berkehendak ya bagus, kalau enggak ya berarti belum di situ. Jadi pokoknya jangan malas, berani, dan jangan menyerah kayak Rafael bilang tadi. Itu sih kak. Oke, mantap banget nih. Tapi kalau misalnya kalian diberi kesempatan untuk memperbaiki satu hal, baik dari sisi strategi atau dari sikap kalian gitu, mungkin dalam hal belajar, apa sih yang pengen kalian ubah? Mungkin boleh dari Moses dulu. Apa yang mau diubah? Kalau strategi sih nggak ada ya, karena emang udah begitu, strateginya udah benar. Cuma kalau yang pengen diubah, jangan malas aja sama belajar sungguh-sungguh. Udah itu. Kalau gua ya pastinya apa tadi soal tanya? Kalau dikasih kesempatan untuk memperbaiki satu hal dari sisi strategi atau sikap, apa yang mau kamu ubah? Mungkin strategi belajar atau sikap kamu dalam belajar? Sikapnya pastinya kalau lu lagi belajar nih harus ada niatnya dikit, atau penuh niat lah, pokoknya ada niat pas lu belajar. Kadang-kadang lu lagi belajar nih, tiba-tiba wah gue scrolling HP dulu bentar gue lagi bosen nih, gue lagi males, gue scrolling HP, tiduran dulu deh. Nah lu bisa dorong dikit aja, terus coba kasih waktu untuk belajar, lu baca-baca kayak gimana supaya lu nambah kebiasaan lu dalam belajar itu. Oke. Nah, yang terakhir nih, boleh nggak sih kasih kita tips atau saran terkait misalnya belajar atau dalam hal memilih jurusan dan menjaga ketekunan bagi teman-teman yang akan menempuh jalur mandiri. Kira-kira gimana nih tips dari kalian untuk belajar, pilih jurusan, terus menjaga ketekunan? Mungkin bisa dijawab dari dulu. Kalau tips untuk belajar, karena aku juga dikasih tahu sama abang, jadi belajarnya tuh dari awal yang misal yang bisa lebih banyak daripada yang nggak bisa. Belajar yang bisanya 10 kali, yang sedikitnya 5 kali. Cuma kalau udah semakin mendekati hari H, dibalik. Yang masih kurang bisa itu diperbanyak, sama yang sudah bisanya dipelajarin supaya nggak lupa aja. Jadi itu tetap udah bisa, jadi yang lainnya yang kita nggak bisa jadi tambah bisa kalau udah harinya udah mepet untuk ujian. Sama juga nih kalau gua ya, kalau materi yang masih kurang dalemi ya, itu pastinya coba-coba terus. Kalau yang udah tahu nih, kalau udah tahu atau lu sudah tahu gimana cara materi tersebut, lu coba singkirkan dikit, terus lu coba lu pikirkan atau lu review gimana materi itu harus dikerjakan, atau gimana lu belajar supaya lu bisa tangkap materi itu. Emang kalau materi susah lu harus emang ulang terus ya, emang itu gimana kita bisa menangkap. Oke, terakhir banget nih, coba dong Bang Moses dan Bang Rafael, kata-kata hari ini untuk teman-teman atau adik-adik yang akan menempuh jalur mandiri untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kata-kata hari ini Bang Rafael? Jangan menyerah. Okay. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, jangan menyerah ya teman-teman. Dicatat itu di hati dan pikiran jiwa raga kalian baik-baik. Oke, terima kasih banyak Bang Moses dan Bang Rafael atas waktunya, atas tipsnya, atas motivasi, saran dan semangat untuk kita semua nih. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah.